Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Relawan di kota Sukabumi menyiapkan ratusan kotak paket bantuan kemanusiaan yang akan dikirimkan ke Gaza, Palestina. Sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Panji Gumilang mendengarkan pembelaan yang dibacakan kuasa hukum. Saling ejek di media sosial, seorang anak di bawah umur di Kabupaten Cirebon menganiaya temannya sendiri. Naiknya harga kacang kedelai memukul usaha pembuatan tahu dan tempe di Purwakarta. Namun para perajin tetap menolak mogok dan memilih untuk tetap berproduksi. Sebab mereka menilai pemerintah tak peduli dengan gejolak harga kedelai. Para perajin tahu dan tempe di Jalan Lodaya, Kampung Bojong, Kelurahan Nagri Kidul, Purwakarta terus dibayangi kekhawatiran akibat harga kacang kedelai yang tak kunjung turun. Harga kacang kedelai saat ini naik Rp250.000 per kuintal, dari sebelumnya Rp1.050.000 menjadi Rp1.300.000 per kuintalnya. Meski dibayangi keresahan, namun perajin tahu tempe memilih tetap berproduksi. Untuk mensiasati kenaikan harga bahan baku kacang kedelai, perajin memilih mengurangi kapasitas produksi dan mengurangi atau mengecilkan ukuran produk tahu ataupun tempe. Kita kalau yang panjang itu kan ada yang panjang itu paling motongnya ada dikurangi, biasanya berapa senti dikeret lagi untuk supaya ada luwihnya untuk kita untuk hasil untuk bayar karyawan kita ini ya, itu untuk biaya hidup sehari-hari gitu. Berarti diperkecil ukuran ya Pak? Diperkecil ukuran, kalau untuk naikkan harga belum bisa, jadi pada komplain pelanggan itu kalau dinaikin harga pada komplain nggak mau, apa permintaan pelanggan bisa turutin, ya udah dikurangin aja supaya bisa ada untuk berjalan langsung, nggak berhenti gitu. Para perajin tak ingin mogok karena menganggap pemerintah saat ini kurang peka terhadap apa yang mereka hadapi. Para perajin mengaku akan semakin merugi jika tidak berproduksi atau melakukan aksi mogok. Nggak ada yang menghiraukan, tetap aja kita pernah demo nggak produksi tapi rugi kita sendiri, nggak ditanggapin, nggak. Paling pemerintah atau pemerintah daerah bisanya ya gimana, dari sana sudah mahal, mungkin dari biaya cukainya atau biaya operasionalnya mahal gitu, alasannya kan gitu. Ya kita nggak bisa langsung ke pusat mau bilang apa, ya paling nuturkan apa yang setelah berjalan, misalkan suruh mogok pernah 3 hari nggak produksi, tapi kan nggak ada ganti ruginya, kita sendiri yang rugi. Perajin tahu dan tempe hanya berharap harga kacang kedelai dapat kembali turun dan stabil agar usaha mereka tidak gulung tikar. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Ratusan warga di kota Cimahi mengantre panjang demi mendapatkan bantuan beras 10 kg. Bahkan antrean itu sampai meluber ke jalan. Antrean untuk mendapatkan bantuan sosial beras gratis di Cimahi nyaris menutup setengah jalan Jenderal Gatot Subroto. Warga mengantre sejak pukul 6 pagi di kantor pos Cimahi untuk mendapatkan bantuan 10 kg beras dari Bulog. Setiap keluarga mendapatkan 1 karung beras Bulog. Dengan sabar tak memandang usia, mereka mengantre berjam-jam. Ada sekitar 800 keluarga yang memilih sabar mengantre daripada membeli beras karena harganya masih tinggi di pasar. Bahkan untuk harga Rp13 hingga Rp14.000, kualitas beras di pasar tidak begitu baik. Warga berharap pemerintah bisa mengembalikan harga beras. 6 kalau salah. Yang ke 6 kali? 6 kali beras. Emang harga beras sekarang gimana Bu? Harga beras tuh yang paling murah tuh udah Rp14.000. Rp14.000. Sekarang itu juga Rp14.000 tuh berasnya jelek ya. Rp14.000. Rp14.000, Rp15.000 itu harga beras. Cuma ya berasnya jelek juga. Ini yang ini dapat berapa kilo Bu? Ini 10. Gratis. Gratis. Bantuan apa Bu? Beras Bulog Berapa banyak? 10 kilo. Tadi ngantrinya gimana Bu? Ya lumayan lah. Banyak sih. Lama Bu? Lama. Bu dari mana Ibu? Cibabat. Tanggapannya gimana? Ya alhamdulillah.
Sekarang harga beras emang berapa Bu? 13.5, ada yang 15, gimana? Mahal ya Bu? Jadi dengan ada bantuan beras ini cukup membantu. Sangat senang. Bantuan beras gratis ini disalurkan untuk 34.725 keluarga di 3 kecamatan Kota Cimahi, yakni Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Selatan, dan Cimahi Tengah. Bantuan beras 10 kg gratis disalurkan secara bertahap. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina di jalur Gaza terus mengalir. Kali ini datang dari relawan asal kota Sukabumi. Dana yang dihimpun dari masyarakat dibelikan perlengkapan untuk bayi dan anak untuk dikirim ke Palestina. Relawan dari Sehati Gerak Bersama di Kota Sukabumi Selasa lalu mengepak bantuan di dalam kotak plastik untuk disalurkan ke jalur Gaza, Palestina. Bantuan berupa pakaian, selimut, popok, serta sejumlah kebutuhan para korban pemboman Israel di Palestina itu akan disalurkan bersama bantuan lainnya dari berbagai relawan kemanusiaan di seluruh Indonesia, khususnya relawan kemanusiaan di Jakarta. Menurut relawan, untuk teknis pengiriman pihaknya bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut karena mulai hari Selasa sudah ditempatkan relawan untuk screening bantuan dari Indonesia kepada Palestina. Bantuan dari Kota Sukabumi baru berjumlah 150 box kontainer dan akan diberangkatkan bersama dengan bantuan relawan kemanusiaan lainnya yang berjumlah sekitar 1.000 box kontainer. Insya Allah mungkin kita akan melakukan pengiriman dari sini langsung ke Lan Kolamil Angkatan Laut di Tanjung Priuk. Mulai hari ini kita sudah menempatkan relawan di sana untuk screening bantuan dari Indonesia untuk Palestina. Dari Sukabumi insya Allah kita baru ada 152 box kontainer. Tapi karena kita kerjasama dengan beberapa lembaga komunitas di Indonesia, kita insya Allah rencana sampai 1.000 box kontainer seperti ini yang kita. Bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada rakyat Palestina diharapkan menjadi pesan dan energi buat rakyat Palestina bahwa mereka tidak sendirian menghadapi agresi militer Israel dan masih banyak rakyat Indonesia yang peduli. Ini menjadi sebuah energi besar untuk saudara-saudara kita di Palestina, menguatkan menguatkan diri mereka bahwasanya mereka tidak sendiri, mereka bersama-sama kita, bersama Indonesia. Harapan kita adalah semua bentuk bantuan ini tersalurkan dengan tepat, dengan cepat, dan penuh kemanfaatan kepada warga masyarakat di Palestina, terutama di Gaza. Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah membantu mengirimkan bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh masyarakat secara langsung maupun melalui Lembaga Amil Zakat yang dikoordinir oleh Badan Amil Zakat Nasional Basnas menggunakan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara. Bantuan tersebut telah sampai di wilayah Gaza, Palestina melalui gerbang jalur Rafah, Mesir, hari Minggu tanggal 12 November lalu. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Terdakwa kasus penistaan agama pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang, jalani sidang kedua di Pengadilan Negeri Indramayu. Agenda sidang kemarin membaca eksepsi atau nota keberatan atas kasus penistaan agama. Sidang kedua dengan agenda eksepsi berjalan pada Rabu siang. Panji didampingi kuasa hukumnya membacakan eksepsi atau nota keberatan atas kasus yang menimpanya. Dalam eksepsi, Panji menyatakan keberatan atas seluruh dakwaan jaksa penuntut umum. Ia mengatakan seluruh peristiwa yang viral di media sosial adalah bentuk mendidik santri di pondok pesantrennya. Selanjutnya, eksepsi akan ditanggapi JPU dan diputuskan hakim ketua terkait diterima atau ditolak. Di akhir sidang, tim kuasa hukum mengajukan pemeriksaan medis terhadap Panji Gumilang karena mengeluhkan pergelangan tangannya sakit. Petugas Satpol PP dan Bawaslu melakukan penertiban atribut peraga kampanye atau APK karena belum memasuki masa kampanye dan melanggar ketertiban. Namun sejumlah APK tidak ditertibkan karena dianggap bukan alat peraga kampanye. Atribut peraga kampanye atau APK yang selama ini menghiasi jalanan di Kota Tasikmalaya diturunkan paksa oleh Satpol PP bersama Bawaslu Kota Tasikmalaya. Petugas menertibkan APK yang mengajak warga untuk memilih salah satu calon.
Karena itu, tidak semua atribut APK diturunkan paksa. Selama di dalamnya tidak mencantumkan ajakan atau kampanye, maka spanduk atau baliho foto calon dibiarkan saja. Regulasinya ya hari ini itu tidak boleh ada muatan unsur kampanye yang memunculkan citra diri, identitas diri, kemudian identitas ciri khusus, dan juga visi-misi apa. Itu belum ada ya. Ini belum ada ya? Belum ada, ya. Sebelumnya rencana penertiban APK ini sudah dikomunikasikan dengan partai terkait. Namun karena tidak diindahkan sehingga diturunkan paksa oleh petugas. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Kapolda Jawa Barat mengecek gudang logistik KPU Kabupaten Karawang Selasa lalu. Ditemukan 2 kardus logistik pemilu yang sudah terbuka. Kapolda Jawa Barat Irjen Ahmad Wiyagus yang melakukan kunjungan kerja ke Polres Karawang menyempatkan diri untuk meninjau gudang logistik KPU Karawang di Jalan Raya Suroto Kunto, Kecamatan Karawang Timur. Di tempat inilah seluruh logistik yang akan digunakan untuk penyelenggaraan pemilu 2024 di wilayah Karawang disimpan. Dalam peninjauan tersebut ditemukan 2 dus yang ada di dalam gudang KPU sudah terbuka, serta minimnya ketersediaan alat untuk mengantisipasi jika terjadi kebakaran. Kapolda berharap logistik yang datang dan disimpan di gudang KPU harus dalam kondisi tertutup. Nah, dari pengecekan tersebut dilihat ada beberapa hal-hal rawan yang perlu diantisipasi. Misalnya tadi ada penyiapan APAR atau alat pemadam kebakaran untuk mengantisipasi. Kemudian tadi sempat menyampaikan kepada penjaga gudang atau yang mengawaki logistik yang ada di KPU untuk mempersiapkan atau menutup alat-alat yang dicek tadi agar tidak ada pengurangan jumlah sehingga betul sama yang diterima dengan yang dikeluarkan dan juga bisa dipertanggungjawabkan karena tadi sempat dicek ya, terbuka ini diminta oleh Pak Kapolda untuk ditutupkan kembali ya. Untuk pengamanan pemilu, Polda Jawa Barat juga akan menempatkan personilnya di titik-titik rawan di sejumlah daerah untuk mengantisipasi gerakan massa jelang pemilu. Dan dalam pelaksanaan pemilu 2024 mendatang, Kapolda juga mengingatkan agar seluruh anggotanya tidak memihak partai politik atau pasangan calon tertentu. Sebab polisi adalah aparat keamanan negara, sesuai aturan wajib bersikap netral. Dan akan ada sanksi keras bagi anggota polisi yang melanggarnya. Syamsun Nursyah melaporkan dari Karawang.